Satu gesekan, sebuah percikan kecil, dan tiba-tiba kita menguasai elemen paling purba, api. Korek api bukan hanya sebatang kayu kecil. Ia adalah hasil dari ilmu dan ketelitian selama ratusan tahun. Sejarah korek api bermula pada abad ke-19 saat John Walker menemukan cara membuat api dengan menggesekkan campuran kimia tertentu. Korek api terus berkembang, dari yang berbahaya hingga menjadi aman dan mudah digunakan. Kayu yang dipilih adalah jenis yang ringan dan mudah terbakar, seperti poplar dan aspen. Jenis kayu ini dipilih tidak hanya karena mudah terbakar, tetapi karena seratnya lurus, ringan, dan tidak menghasilkan asap berlebihan saat dibakar. Dengan bantuan mesin gergaji, log besar itu diiris secara memanjang menjadi papan-papan tipis. Ketebalannya dijaga konstan, sekitar 2 hingga 3 mm, cukup untuk menjamin kekuatan, tapi juga cukup tipis untuk mudah terbakar. Papan-papan tipis ini kemudian dipotong kembali menjadi strip panjang yang menyerupai bentuk korek api. Sekitar 4 hingga 5 cm panjangnya, ukuran ideal untuk sebatang korek api. Setelah dipotong, batang kayu dikeringkan dengan suhu rendah untuk menjaga kelembaban dan mencegah keretakan. Teknik pengeringan ini bertujuan menghindari kerusakan fisik pada kayu serta menjaga keseimbangan kelembaban secara optimal, sehingga menghasilkan batang korek api dengan kualitas dan daya tahan yang tinggi. Kepala korek api dibuat dari berbagai campuran bahan kimia, salah satunya fosfor merah, kalium klorat, sulfur, dan bahan abrasif lainnya. Proses pencelupan dilakukan dengan hati-hati agar kepala korek tidak terlalu tebal maupun tipis. Setelah batang korek api dicelupkan ke dalam campuran bahan kimia, proses selanjutnya adalah pengeringan. Untuk menjaga bentuk dan kualitasnya, batang korek disusun secara vertikal dan dibiarkan mengering selama 24 jam di dalam ruangan khusus yang memiliki suhu dan kelembaban yang dikontrol secara ketat. Peletakan secara vertikal ini bertujuan agar batang tetap lurus dan tidak mengalami pembengkokan akibat gravitasi atau distribusi cairan yang tidak merata. Sedangkan kertas lapis pada sisi gesek kotak korek api dibuat dari campuran khusus yang terdiri atas fosfor merah dan bahan abrasif seperti serbuk kaca atau pasir halus. Campuran ini dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan permukaan yang dapat menghasilkan panas melalui gesekan. Selanjutnya, batang korek api dimasukkan ke dalam kotak yang sudah dilapisi sisi gesek, dan mereka memastikan penataan yang rapi dan aman. Setiap batch diuji dengan menggesek beberapa batang. Korek harus menyala sempurna, tanpa asap berlebih dan tanpa ledakan. Hal ini digunakan untuk memastikan kualitas korek api yang dihasilkan, sehingga aman untuk didistribusikan.